Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi. Kali ini kita ambil tema, judulnya ini sini keadaan manusia pada akhir zaman ya. Kalau LAI kitab masih 2 Timotius. Kita baca aja dulu coba versi ILT. Judul kita keadaan zaman akhir ya. Kalau judul ILT ini saya bacakan ya, pasal 3 2 Timotius. Dan ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya. Dan hindarilah hal-hal ini, sebab dari antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah dan sambil memikat wanita-wanita bodoh yang syarat ditimbun oleh dosa, karena dikuasai oleh berbagai keinginan, yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran ya. Ini ayat 8 ya, satu lagi. Dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian pula mereka ini menentang kebenaran, sebagai orang-orang yang telah dirusak pikirannya, yang tidak tahan uji berkenaan dengan iman. Ya, ini ayat 9 terakhir lah ya. Sebaliknya mereka tidak akan maju lebih jauh lagi, karena kebodohan mereka akan menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana hal itu juga telah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari uraian tentang keadaan akhir zaman atau nubuat lah ya tentang akhir zaman, banyak orang berpikir bahwa ini nubuat tentang dunia secara umum ya, bangsa-bangsa begitu ya, dan bukan dunia keagamaan. Saya masih ingat ini dengar khotbah ini dulu zaman mahasiswa waktu sedang retreat. Ada seorang pengkhotbah menguraikan satu persatu dengan sangat detail dosa-dosa ini, tapi dia ini sepanjang yang dia uraikan itu dikenakan kepada orang dunia secara umum, itu bukan dunia keagamaan, bukan dunia kekristenan, kira-kira begitulah ya. Kayaknya nggak ada sangkut pautnya dengan dunia kekristenan. Kayaknya yang dibicarakan di sini adalah orang-orang yang di luar sana. Iya betul juga, memang orang dunia ini semakin bobrok ya, betul ya, kita juga percaya itu. Tapi kalau saudara memperhatikan konteks daripada ini ya, konteks itu atas ya, konteks dekat ya, atas bawah ini, maupun konteks secara satu kitab ini Timotius, atau bahkan konteks daripada perjanjian ya, soal ibadah soal disinggung sini, ini kita bisa merasa bahwa yang Paulus bicarakan bukan terutama orang-orang dunia di luar sana, di luar gereja gitu, bukan itu. Yang utama dia sedang bicarakan adalah dunia keagamaan atau dunia kekristenan atau gereja. Dia prediksi ya. Sebenarnya nggak prediksi, dia tahu kok, ketahuilah ya. Jadi dia udah tahu, dia bukan sedang bernubuat nebak-nebak begitu.
Karena mari kita melihat dulu ya Paulus ya, pemahaman Paulus tentang dan juga pengalaman dia lah tentang dunia keagamaan ya yang akan datang ke depan ya. Di dalam surat Kisah para Rasul 20, Kisah para Rasul 20 itu di mana Paulus dia mau ke Yerusalem, dia panggil dulu para penatua di Efesus tuh karena dia di Miletus dia tidak mau datang ke Efesus karena nanti ke sana habis waktunya. Dia tunggu aja di Miletus, suruh panggil dulu para penatua di Efesus ya. Panggil dan Paulus bicara. Dia bilang begini, aku tahu katanya. Itu pasal 30 Kisah para Rasul 20 ayat 30 kayaknya ya. Aku tahu bahwa setelah nanti aku pergi ada serigala ganas menyerang kalian, katanya pada para penatua ini. Sehingga dari antara kalian ada beberapa orang dari antara penatua itu dengan ajaran palsu menarik murid-murid dari jalan yang benar. Murid-murid yang tadinya ikut Roh Kudus sekarang ikut para pemimpin ini. Ini kenapa disebut serigala ganas? Karena dia mencabik-cabik. Mulailah gereja itu dipecah dan saat ini sudah menjadi 5.000 denominasi yang besar-besar itu ya. Kalau Presbyterian, Baptis itu Episkopal atau yang besar-besar ya. Kalau dikecilin lagi bahkan mungkin puluhan ribu, 10.000 lebih lagi ya. Karena terus berlangsung perpecahan itu. Nah, kalau kita melihat Paulus begitu ya, kedua kita melihat di kitab ini juga ya. Paulus itu baru ditinggalkan oleh seorang Demas yang menjadi anggota tim pelayannya. Bareng dia. Bayangkan saudaraku. Dikatakan ini 2 Timotius surat terakhir Paulus ya. Ketika dia dalam pemenjaraan Roma yang kedua, ketika itu dia akan mati martir ya. Menurut tradisi dia dipenggal di zaman Kaisar Nero sekitar tahun 67 Masehi. Nah dia bilang, Demas sudah meninggalkan aku dan pergi ya, mencintai dunia ini ya, kembali. Kemudian dia juga katakan seluruh Asia, ini Asia kecil yang dimaksud Paulus ini ya, yang termasuk itu penatua Efesus. Kalau Asia kecil itu 7 gereja ya, yang sekarang itu negara Turki ya. Ini 7 gereja yang dikirimin Yohanes itu pasal Wahyu pasal 2 pasal 3 itu yang Asia kecil yang dimaksud Paulus di sini pasal 1. Coba kita lihat ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil, termasuk Efesus itu, berpaling daripadaku, termasuk Figelos dan Hermogenes. Ini pasti 2 pemimpin yang terkenal di situ. Ya, jadi kondisi gereja pada waktu itu sudah mulai ya, Bayangkanlah saudaraku, itu pelayanan Paulus itu di Efesus itu pada perjalanan yang ketiga ya. Kalau yang pertama fokus Paulus itu misi yang pertama itu Ikonium, Listra, Derbe. Yang kedua fokusnya di tanah Yunani, Korintus. Dia lama di situ. Yang ketiga ini pelajaran misi ketiga itu dia di Efesus. 2 tahun dia di sana khotbah dan mengajar seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Ya. Dan di Efesus dahsyat sekali mujizatnya. Orang bawa sapu tangan itu Paulus yang pernah dipakai itu, kasih aja, letakin sama penyakit sembuh, taruh aja orang setan-setan pada kabur. Bayangin itu. Tapi di sini ketika tahun 67 Masehi kurang lebih, Paulus bilang, bahkan dia sebenarnya sebelum itu waktu dia dalam perjalanan, dia dilepaskan tahun 64 Masehi sampai 67 dia pelayanan tuh. Nah dia ninggalin Timotius, dia surat 1 Timotius itu, aku tinggalkan kamu di Efesus katanya ya. Kan di sini. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan melakukan ajaran lain, ajaran sesat itu ya. Ajaran palsu untuk narik murid itu, kira-kira begitu ya. Pak Timotius ditaruh di sana. Tapi ketika Paulus masuk dalam penjara Roma yang kedua kali, seluruh Asia sudah meninggalkan dia. Bayangkan saudaraku, ya. Ini coba kita ngelihat konteksnya, ya. Karena menafsir itu kalau tanpa pemahaman konteks kacau habis lah. Konteks kitab ini ya, konteks dekat atau jauh maupun konteks nanti perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat konteks itu ya, konteks sejarah lah ya. Kemudian kita melihat lagi di sini ayat bagian atasnya ini sebelum Paulus ngomong ini.
sebelum dia bicara pasal 31, ketahuilah itu sebelum dia itu. Dia udah bicara di atasnya ini, dia pasal ayat 14-nya ini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Ini saya baca. Ini ya. Dia sudah mengatakan pada Timotius, nasihatin, karena nanti akan ada waktunya orang nggak mau dengar lagi ajaran sehat, ya. Di sini sudah ada penyimpangan di dalam gereja, yaitu ada seorang yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Ini sebelum Paulus nubuatin ini ya. Kita udah baca tuh ayat di atasnya. Jadi ini Saulus sedang bicara di dalam gereja. Kemudian dibilang di sini ayat 19, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Karena dalam dunia gereja yang sudah mulai rontok itu, kayaknya seolah-olah mana sih? Tapi ya Paulus bilang, Tuhan tahu kok siapa yang mengenal siapa kepunyaannya. Karena ada banyak yang dipanggil, sedikit nanti yang dipilih. Itulah kondisinya ya. Kemudian dikatakan di sini 20, dalam rumah yang besar. Nah ini rumah yang besar, banyak orang berpikir ini dunia. Bukan. Ini dunia keagamaan, kekristenan, gereja yang sudah jatuh itu. Udah mulai jatuh ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika, yang dalam gereja ya, jika seseorang dalam gereja, saya tambahin aja ini ya. Jika seseorang dalam gereja menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Paulus tidak sedang bicarakan dunia di luar sana. Enggak. Kadang-kadang ini penafsir ini melupakan ya. Mau nutupin dunia kekristenan yang sudah bobrok, sudah jatuh itu ya. Kayak dulu pengakuan iman itu yang dibuat tahun 390 tuh di Milan, di Sinode Milan itu ya. Pengakuan iman yang pertama kita tahu tuh di situ. Gereja udah jatuh tahun 390 Masehi. Bikin pengakuan imannya itu kan Yesus itu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Salah itu. Dia nggak menderita di bawah pemerintahan. Memang sejarah waktu itu Roma menguasai tanah Palestina. Tapi dia menderita oleh Sanhedrin, dunia keagamaan di zamannya, Yudaisme. Ini suka ini ya. Penafsir ini saya yakin itu dia digelapkan matanya. Dia nggak melihat bahwa dunia keagamaan itulah yang bunuh Yesus. Dan Yesus sudah bilang seorang murid nggak lebih besar, nggak lebih dari gurunya. Kalau aku sebagai guru, aku pun menderita ada oleh dunia keagamaan, nanti kau juga begitu. Yohanes pasal terakhir itu, malam terakhir percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dunia di situ tuh dunia keagamaan. Karena Yesus bilang dunia di ujung-ujungnya di sini, Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi Yesus sedang bicara tentang Yudaisme. Ini juga begitu. Paulus juga sedang bicara tentang gereja yang mudah merosot, mulai. Ya, sudah ninggalin Paulus seluruh Asia. Bayangkan saudaraku. Dan ketika Yohanes menulis tahun 90 atau 100 Masehi ya, hampir sana. Dia udah bilang kemerosotannya itu karena 3 ajaran itu, Jebel, Bileam, dan Nikolaus. Jadi nubuat ini terkait dengan dunia kekristenan yang nantinya itu makin lama makin kayak gini nih. Nah, saya akan menyebut beberapa hal katakanlah kemerosotan ini yang memang khas dalam gereja. Jadi saudara jangan berpikir ini keadaan manusia akhir zaman itu artinya yang di luar sana yang dimaksud Paulus, bukan. Nah, itu ya makanya kita itu konteks itu sangat penting banget. Saya dulu waktu ngajar hermeneutik itu prinsip konteks itu udah nomor 1 deh. Karena konteks akan menentukan segalanya. Konteks itu menentukan dia boleh atau tidak. Konteks menentukan makna, ya. Orang membunuh boleh kalau konteksnya peperangan. Orang berhubungan seks boleh kalau konteksnya pernikahan. Ya, jadi dan istilah itu nanti ditentukan oleh konteksnya, oleh kalimat di mana dia digunakan. Jadi kalau udah nggak ngerti prinsip konteks, boleh dibilang sudah kacau lah. Ya.
Ya ini ngajar-ngajar perpuluhan, konteksnya perjanjian lama, hukum-hukum. Itu kan perjanjian itu urusan orang Yahudi dengan Yahweh. Di perantaraan Musa itu hukum perpuluhan, hukum buah sulung. Dibawa-bawa ke sini. Yang dimana Yesus mengadakan perjanjian dengan kita Eleleon yang orang percaya. Nggak ada hubungannya. Yesus nggak merombak hukum Taurat. Enggak, dia menggenapinya. Setelah itu dia masuk lagi hukum berikut. Hukum roh namanya. Oke lah, kita lihat dulu. Kadang-kadang kalau saya ngomong begini susah juga jadi pengkhotbah karena licik sih, duit mikirnya ya. Ajaran Paulus itu dua tujuannya. Paulus sudah bilang dari antara kalian akan ada ajaran palsu. Tujuannya apa? Narik murid. Itu tujuannya. Udah jelas Paulus ngomong di Kisah Para Rasul 20 itu, narik murid. Juga bukan murid aja, juga narik duitnya juga. Aduh, udahlah. Nantilah ya kita lihat di hari penghakiman. Karena kalau sekarang ini dalam dunia kekristenan yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus, tergantung mayoritas. Kalau mayoritas bilang lurus, ya luruslah dia. Kalau mayoritas bilang salah, ya salahlah dia. Kan gitu. Denominasi itu saya tanya dulu. Menurut Alkitab itu jahat, itu serigala ganas itu. Yang membuat orang membangun kerajaan sendiri atau membangun denominasi. Itu serigala ganas. Tapi dalam dunia kekristenan apa? Denominasi adalah gereja tuh. Orang yang bangun denominasi itu bangun gereja. Itulah, lihat bedanya ya. Yang bengkok sudah jadi lurus. Yang lurus nanti kalau ada orang ngomong, denominasi salah itu serigala ganas itu. Kau ngajar narik murid dari 10.000, 20.000, kau tarik uangnya lagi. Ganas itu, serigala ganas itu. Nah, nanti kita dibilang orang yang ngomong itu dibilang, kau memang sesat, kau sakit hati, kau menghakimi dan macam itu begitu. Lucu ya. Yang lurus jadi bengkok dalam dunia kekristenan. Yang bengkok jadi lurus. Jadi ini lu buat ini keadaan manusia pada akhir zaman ini sebenarnya keadaan kekristenan pada akhir zaman. Itu lebih tepat judulnya. Ini pun kan terjemahan Alkitab ini kan judul-judul yang tergantung terjemah siapa yang menerjemahkannya. Paulus bikin surat nggak ada judul-judulnya. Dia bikin aja begitu. Jadi judul-judulnya ini banyak yang menyesatkan ya. Nah, kita lihatlah ya ini sedikit lagi nih. Beberapa poin ya. Pertama, kita nggak semua ya, tapi yang khas dalam dunia kekristenan, dosa-dosanya itu ya. Saya sebut ya. Dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Ya. Sudah lihat ya di dalam Lukas itu. Yesus bilang orang Farisi, ahli Taurat itu hamba uang. Kenapa? Karena mereka dagang di bait suci. Mereka bilang kalau orang beli domba-domba di luar itu semua itu enggak tahir itu. Tapi kalau beli di bait suci ini di halaman ini, ini sudah tahir. Kami sudah periksa, tapi harganya lebih tinggi daripada harga pasar sana. Dagang. Nah, di luar kekristenan kan dagang juga. Dagang firman ya, dagang urapan, ada minyak kecil didagang itu. Dagang souvenir, dagang buku, dagang semua didagangin. Ya. Bukan cuma dagang, enggak ada ya enggak pakai dagang ya, ngasih firman langsung tarik duitnya, perpuluhannya lah, buah sulungnya. Ya. Itu hamba uang itu. Enggak usah lagi ragu bilangnya hamba uang itu bukan hamba Tuhan. Aduh. Kalau hamba Tuhan itu dia hanya memperlengkapi kayak Paulus, Yohanes, Petrus, dia memperlengkapi aja. Enggak narik duitnya, enggak narik orangnya. Memperlengkapi aja lah, ya. Ya kalau mau dengar firman dengarlah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu, ya. Itu hamba Tuhan yang benar memperlengkapi. Tuh, Efesus 4, Rasul Nabi Penginjil Pengajar itu ditetapkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus ini akhirnya melayani. Enggak narik murid, apalagi narik duitnya. Nah, yang narik duitnya ini hamba uang. Ini nih dalam dunia kekristenan uang. Mamon itu istilahnya tuh. Nanti kelihatannya nanti karena Yesus belum terus terang sekarang. Biar saya aja dulu yang terus terang sekarang. Siapa tahu ada yang bertobat, siapa tahu. Tapi saya tahu sih umumnya orang kalau udah dijerat sama duit. Karena bapak anak pun bisa karena duit masuk pengadilan. Ya. Kejam betul ya kalau orang udah jadi hamba uang itu kejam kalau kita jadi hambanya. Tapi kalau
uang kita bisa jadikan dia hamba kita, itu baru bagus. Bisa ikat perjanjian, bisa bikin persahabatan sebagainya. Ini hamba uang ini dunia kekristenan ya, hamba mamon ya, karena di situ apanya fokusnya. Kemudian ya di sini dikatakan tidak mempedulikan agama. Ini sebenarnya bukan, ini istilah Yunani anosios, itu unholy, wicked ya, jahat ya. Atau yang di sini nih yang khas Kristen, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di sini terjemahnya ini apa ya istilahnya, philedonos, kata sifat ini ya. Ini loving pleasure ya, mencintai kesenangan daripada mencintai Tuhan. Karena begini, kalau ada firman Tuhan yang membuat tidak senang, itu ditolak. Tapi kalau yang menyenangkan, itu diterima. Kemudian lagi di sini ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya secara dia punya bentuk ibadah, mereka punya, tapi menolak esensi dari ibadah itu. Saya beri contoh begini. Bentuk ibadah itu gini, ibadah dalam dunia kekristenan bentuknya apa? Datang ke hari Minggu, ya toh, bikin liturgi, ini itu, pengakuan iman, ini itu, satu kasih persembahan, perpuluhan, ini itu, dan bentuk itu dikerjakan. Tapi esensi daripada ibadah itu yang dipimpin roh, itu yang ditolak. Jadi ibadah itu ya cuma hari Minggu ya 2 jam itu. Selebihnya hidup ya enggak lagi. Padahal dalam gereja mula-mula ibadah itu adalah mengikuti pimpinan roh dalam kehidupan sehari-hari. Esensi ibadah itu yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Tapi dalam dunia kekristenan sudah menjadi bentuknya doang. Lahiriah ya, datang ke gedung, liturgi, ya, nyanyi-nyanyi. Itu sih sebenarnya nggak salah, asal jangan esensinya ditolak. Ini kenyataannya kan enggak. Ngomong pendetanya aja orang ini ya, kita tahu lah dalam lembaga itu bahwa uang dan jabatan bermain di situ. Nggak bisa dibohongin lagi lah. Saya udah 40 tahun lebih sih ya. Dari tahun 78 tuh melanglang buana dalam dunia kekristenan, dalam lembaga itu, waduh. Uang dan jabatan di situ yang main kok, ya. Jadi ayat 5 ini khas kekristenan. Ayat 7, walaupun selalu ingin diajar, tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Ini Paulus contohkan Musa lagi nih kan, soal Janes dan Jambres ini. Jadi dalam dunia kekristenan bisa 30 tahun manas-manasin bangku gereja gitu. Datang terus di situ, tiap hari Minggu, rutin terus di situ. Diajarin terus, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ada yang begini. Yang firmannya juga begitu-begitu aja juga sih ya. Saya nggak ngejelek-jelekin dunia kekristenan. Saya senang sekali kalau misal dalam pelayanan misi saya ngelihat ada gedung itu, walaupun itu enggak alkitabiah gitu. Saya pernah masuk ke pedalaman, saya lihat ada gedung gitu, nggak terlalu besar, kecil ya. Di situ ada salib ya. Entah aliran apapun juga. Saya senang sekali ya. Saya cinta sebenarnya dengan, tapi saya tahu ini nggak benar. Ini nggak benar, ini gereja bukan begini. Tapi saudara, ini saya ngomong gini supaya saudara tahu bahwa saya itu bukan benci sama dunia kekristenan, enggak gitu. Saya cinta banget. Ya, datang saya ke satu kota, kedengaran kayak suara di mereka pakai nyanyi lagu rohani, tapi karena ini kampung Kristen lah ya, kedengaran gitu. Aduh, enak sekali. Jadi saya nggak benci sama dunia kekristenan, tapi saya mengatakan apa yang sebenarnya dunia kekristenan itu seperti apa yang dinubuatkan Paulus ini. Ya. Kesimpulannya lah di sini, makanya Paulus ini mengedesak ya, beritakanlah firman. Dan nanti kita masuk tugas Timotius ya. Beritakanlah firman ya, dikatakan ayat 3 ini pasal 4 ya. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, yang dibilang Paulus di sini dalam dunia keagamaan ini ada waktunya nggak bisa lagi orang kasih ajaran sehat. Ya, jadi kesimpulannya, ya gimana? Kesimpulannya bahwa dunia kekristenan sudah dinubuatkan akan menjadi seperti yang diuraikan oleh 2 Timotius pasal 3 itu. Hamba uang,
ibadahnya lahiriah, bentuknya doang yang diikutin, kayak datang kebaktian, liturgi, nyanyi, dengar firman, bayar perpuluhan lah kalau dia mau bayar dan sebagainya. Karena diancam juga soalnya, takut kalau diancam masuk neraka kau kalau nggak bayar perpuluhan. Jangan kau curi uang Tuhan, katanya. Padahal yang curi yang mana? Dia ikuti terus bentuk ibadah, tapi esensinya hidup dalam roh sehari-hari itu yang ditolak. Begitulah ya kira-kira dunia kekristenan. Dan Paulus nanti besok saya mau bicara bagaimana dia dengan tegas mendorong di hadapan Elohim, di hadapan malaikat-malaikat pilihannya, ya, kunasihatkan kau, beritakanlah firman, ajarkanlah itu, baik atau tidak baik waktunya, karena nanti akan datang saatnya orang tidak bisa lagi dengar. Dunia kekristenan sudah menjadi tumpul, tuli, dan tidak lagi bisa mendengar ajaran sehat. Haleluya, amin.